warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Institut Agama Islam Komarul Huda Bagu, Prodi PGMI semester 3. Dalam video ini kami akan menyampaikan pembahasan teori belajar konstruktivisme. Saya Yunita sebagai pemateri pertama. Saya Bayi Olivia sebagai pemateri kedua. Dan saya Miftahul Jannah sebagai pemateri ketiga. Dan saya Esti Nurhayati sebagai pemateri terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan membahas tentang pengertian teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan peran aktif individu dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Menurut teori ini, belajar tidak hanya terjadi melalui penerimaan pasif informasi dari lingkungan, tetapi juga melalui interaksi aktif dengan informasi tersebut. Dalam konstruktivisme, individu dipandang sebagai pembangun pengetahuan yang aktif, bukan sebagai penerima pasif informasi. Mereka menggunakan pengalaman, pengetahuan sebelumnya, dan pemahaman mereka sendiri untuk memahami dan menginterpretasikan informasi baru. Proses ini melibatkan pembentukan konsep, pemecahan masalah, dan refleksi. Teori belajar konstruktivisme juga menekankan pentingnya konteks sosial dalam pembelajaran interaksi dengan orang lain, baik rekan sebaya maupun guru, dapat membantu individu membangun pengetahuan mereka dengan lebih baik. Diskusi, kolaborasi, dan pertukaran ide merupakan bagian penting dari pembelajaran konstruktivisme. Dalam konstruktivisme, pengetahuan dipandang sebagai konstruksi mental yang unik untuk setiap individu. Setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda dan membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka sendiri. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran konstruktivisme lebih menekankan pentingnya memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa diberi kesempatan untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Jadi, kesimpulan dari pengertian teori belajar konstruktivisme adalah bahwa teori ini menekankan peran aktif individu dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Menurut teori ini, belajar bukan hanya tentang menerima informasi secara pasif, tetapi juga melibatkan interaksi aktif dengan informasi tersebut. Individu menggunakan pengalaman, pengetahuan sebelumnya, dan pemahaman mereka sendiri untuk memahami dan menginterpretasikan informasi baru. Konstruktivisme juga menekankan pentingnya konteks sosial dalam pembelajaran, di mana interaksi dengan orang lain dapat membantu individu membangun pengetahuan dengan lebih baik. Pendekatan pembelajaran konstruktivisme berfokus pada siswa, di mana mereka diberi kesempatan untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Baiklah, saya Bayi Olivia sebagai pemateri kedua ingin melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu tentang teori belajar konstruktivisme. Sekarang saya akan menjelaskan ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, memberi kesempatan kepada murid atau peserta didik untuk pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, menggalakkan ide atau gagasan yang dimulai dari murid dan menggunakannya sebagai paduan untuk merancang pengajaran. Kemudian yang ketiga, menyokong pembelajaran secara kooperatif. Dan keempat, menampilkan sikap dan pembawaan murid. Kemudian yang kelima, menampilkan bagaimana murid dalam belajar mengenai sesuatu ide. Kemudian yang keenam, menggalakkan dan menerima daya usaha murid. Menggalakkan menerima daya usaha murid, bertanya dalam dan berdialog dengan murid atau guru, menganggap pembelajaran sebagai sesuatu proses yang penting dalam hasil pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, menggalakkan proses inikuri murid melalui kajian dan eksperimen.
Kemudian selain ciri-ciri ada juga tujuan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan pengembangan dari teori kognitif yang memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik dalam memahami sesuatu konsep secara komprehensif. Kemudian yang keempat, mendorong peserta didik untuk menjadi pemikiran yang aktif. Baiklah, perkenalkan saya Miftahul Jannah sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip konstruktivisme. Konstruktivisme yang diterapkan dalam belajar secara garis besar adalah di sini saya akan menjelaskan 5 saja tentang prinsip-prinsipnya. Yang ke-1 itu pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, dan kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan murid sendiri yang menalar. Dan yang ketiga di sini, murid aktif berkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan pada murid tersebut. Dan yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan konstruksi berjalan secara lancar. Dan yang kelima di sini menghadap yang direkam dengan siswa secara rutin. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget serta kelebihan dan kekurangan teori ini. Teori konstruktivisme adalah pandangan dalam pembelajaran yang menekankan pada peran aktif peserta didik dalam pembangunan pengetahuan mereka sendiri. Di mana menurut Jean Piaget, Piaget berfokus pada perkembangan kognitif anak-anak. Menurutnya, anak-anak aktif terlibat dalam pembelajaran dan mereka secara aktif membangun pemahaman mereka melalui interaksi dengan lingkungan. Terus di sini saya akan menjelaskan kelebihan teori konstruktivisme, di mana yang pertama itu kelebihannya adalah aktivitas peserta didik. Maksudnya, konstruktivisme mendorong peserta didik untuk menjadi aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Terus yang kedua itu pengembangan keterampilan kritis. Maksudnya fokus pada pemahaman yang mendalam, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, relevansi konteks. Konstruktivisme menekankan pentingnya konteks dalam pembelajaran. Materi pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman hidup. Peserta didik menjadikannya lebih relevan dan bermakna. Yang keempat, pengembangan pemahaman yang berkelanjutan. Maksudnya itu pembelajaran dipandang sebagai proses yang berkelanjutan, membantu peserta didik membangun pemahaman yang lebih mendalam dan terintegrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan teori belajar konstruktivisme. Di mana kekurangan yang pertama itu adalah kurangnya struktur. Maksudnya pendekatan konstruktivis dapat terasa kurang terstruktur bagi beberapa peserta didik yang membutuhkan panduan lebih jelasnya. Terus yang kedua itu waktu yang diperlukan. Itu kekurangannya. Terus waktu yang diperlukan itu pembelajaran konstruktivisme mungkin memerlukan lebih banyak waktu karena peserta didik terlibat dalam pemahaman mendalam. Ini dapat menjadi tantangan dalam kurikulum yang padat.
Yang ketiga, evaluasi yang sulit. Kekurangannya itu mengukur pemahaman peserta didik dalam kerangka konstruktivisme bisa menjadi sulit karena setiap individu membangun pengetahuannya dengan cara sendiri-sendiri atau bisa dibilang cara yang unik. Terus tidak cocok untuk semua materi. Maksudnya beberapa konsep atau keterampilan mungkin sulit dipahami melalui pendekatan konstruktivis, terutama jika materi memerlukan pemahaman yang lebih langsung atau fakta yang jelas. Terus yang selanjutnya, kekurangannya itu penting untuk diingat bahwa penerapan teori konstruktivisme dapat bervariasi tergantung pada konteks dan karakteristik peserta didik, serta peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyampaian materi tentang teori belajar konstruktivisme dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.